Puluhan tahun dia habiskan untuk beribadah. Dan tanpa sadar, dalam hatinya tumbuh perasaan kecil, aku lebih baik dari orang lain. Saat itulah amal yang dia kumpulkan selama puluhan tahun berada di ujung bahaya. Ada sebuah kisah lama yang jarang diceritakan. Tentang seorang lelaki yang dikenal sebagai ahli ibadah. Ia bukan nabi, bukan sahabat. Namun hidupnya dipenuhi syalat, puasa, dan dizikir. Orang-orang mengenalnya sebagai orang saleh. Jika malam tiba, ia berdiri lama dalam syalatnya. Jika siang datang, lisannya basah dengan doa. Tahun demi tahun berlalu. Puluhan tahun ia habiskan dalam ibadah, dan tanpa sadar, di dalam hatinya tumbuh satu perasaan kecil, sangat kecil, hampir tak terasa. Perasaan itu bernama, aku lebih baik. Dia tidak mengucapkan dengan lisan, namun ia mulai memandang orang lain dari atas. Ketika melihat orang berdosa, hatinya berkata, untung aku tidak seperti dia. Ketika melihat orang lalai, ia merasa amalnya sudah cukup untuk membuatnya aman. Hingga suatu hari, Allah mengujinya, bukan dengan musibah besar, bukan kehilangan harta atau keluarga, tapi dengan satu momen kecil. Dikisahkan, ia bertemu seseorang yang hidupnya penuh dosa. Orang itu hina di mata manusia, dicemooh, dijauhi, dan diremehkan. Dan ahli ibadah ini berkata, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan dalam hati, orang sepertimu tidak mungkin Allah ampuni. Kalimat itu ringan, namun maknanya berat. Karena tanpa sadar, ia telah berbicara seolah-olah ia tahu siapa yang layak mendapat rahmat Allah. Dan di saat itulah, amal yang ia kumpulkan selama puluhan tahun berada di ujung bahaya. Dalam banyak riwayat dan kisah ulama, disebutkan bahwa Allah tidak membenci ibadahnya. Allah tidak menolak sholat dan puasanya. Namun Allah membenci hati yang merasa lebih suci daripada hamba lain. Karena siapapun yang merasa dirinya pasti selamat, sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang licin. Sedangkan orang yang penuh dosa, namun hatinya hancur dan berharap ampunan, bisa jadi lebih dekat dengan rahmat Allah. Di akhir kisah ini, ahli ibadah itu diselamatkan, bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena lamanya ia beribadah, tapi karena satu hal sederhana. Ia menangis, ia menyadari kesombongannya, ia merasa takut pada neraka. Takut amalnya ditolak. Dan Allah mencintai hati yang takut seperti itu. Kisah ini bukan tentang menjatuhkan ibadah, bukan tentang meremehkan amal, tapi tentang satu pelajaran. Bahwa amal yang besar bisa hancur oleh hati yang kecil. Dan dosa yang besar bisa dihapus oleh hati yang rendah. Jika hari ini kamu merasa ibadahmu belum sempurna, jangan putus asa. Dan jika hari ini kamu merasa ibadahmu sudah banyak, jangan merasa aman. Karena di hadapan Allah, yang paling berharga bukan seberapa tinggi amalmu, tapi seberapa rendah hatimu.